Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul, dan hari ini episode Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pengen tahu cerita singkat tentang Nabi Yusuf, silahkan tonton video ini sampai habis. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub alaihi salam dan ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf juga merupakan anak ke-11 dari Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri diketahui memiliki 12 orang anak dan disebut dengan asbat, yang artinya 12 keturunan Yakub. Selain memiliki 12 orang anak laki-laki, ada pendapat yang menyebut bahwa Nabi Yakub ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dina dan ibunya adalah Lea atau Laya yang merupakan istri pertama dari Nabi Yakub. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa bukan hanya satu putri, tetapi ada 2 putri. Yang kedua bernama Yatiroh yang merupakan saudara kembar dari Benyamin, dan ibunya bernama Rahil. Dalam bahasa Ibrani, nama Yusuf memiliki istilah bertambah. Nama ini diberikan oleh ibunya Nabi Yusuf yang bernama Rahil, yang pada saat itu berdoa agar Allah mengaruniakan seorang anak tambahan untuk dirinya. Nama Nabi Yusuf disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran, dan kisah Nabi Yusuf ini berpusat pada surat Yusuf yang merupakan surat ke-12 di dalam Al-Quran. Dan hal ini justru berbeda dengan para nabi lainnya yang kisahnya biasanya tersebar di beberapa surat. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud padanya. Nabi Yusuf lalu menceritakan mimpinya tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub lalu berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain, karena takutnya nanti akan membuat saudara-saudara yang lain ini iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Makna perlambang dari mimpinya Nabi Yusuf ini adalah 11 bintang tersebut merupakan jumlah saudara-saudaranya, sedangkan matahari dan bulan itu memperlambang kedua orang tua Nabi Yusuf. Al-Quran tidak menyebutkan pada saat usia berapa Nabi Yusuf memperoleh mimpi tersebut. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa mimpi tersebut terjadi pada saat Nabi Yusuf belum balik. Pada saat inilah kakak-kakak Nabi Yusuf menganggap bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin daripada mereka. Dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf. Tetapi salah satu di antara mereka menolak usulan tersebut dan mengusulkan agar Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur saja agar dipungut oleh kafilah yang lewat, dan yang lainnya sepakat dengan usulan tersebut. Ada beberapa pendapat yang menyebut nama putra Nabi Yakub yang menolak rencana tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah Syamun atau Simeon. Pendapat yang kedua mengatakan itu adalah Yahuda atau Yehuda. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa
itu adalah putra tertua Nabi Yakub yang bernama Raubin atau Ruben. Selanjutnya, mereka lalu membujuk agar Nabi Yakub memberi izin Nabi Yusuf untuk keluar bersama-sama mereka agar dapat bermain bersama-sama. Nabi Yakub awalnya ragu karena takut Nabi Yusuf nantinya akan dimakan oleh serigala, walaupun akhirnya dia mengizinkannya. Dan setelah mereka keluar bersama-sama, mereka akhirnya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur sesuai dengan rencana mereka. Dan pada saat itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka, tetapi mereka tidak menyadari." Lalu mereka pulang ke rumah dengan membawa pakaian Nabi Yusuf yang dilumuri darah. Tetapi ada cerita lain yang menyebut bahwa mereka ini bukan pergi bermain, tapi mereka izin untuk pergi berburu. Dan darah yang dipakai untuk melumuri pakaian Nabi Yusuf ini adalah darah dari hasil buruan mereka. Dan disebutkan bahwa mereka ini melepas pakaian Nabi Yusuf terlebih dahulu baru memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tapi ada juga yang menyebut bahwa mereka ini mengajak Nabi Yusuf untuk pergi menggembala. Dan darah yang dilumuri tadi adalah darah hewan yang digembalakan oleh mereka. Lalu sambil menangis mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala saat mereka lengah dan meninggalkan Nabi Yusuf di belakang bersama barang-barang. Mendengar pengakuan mereka, Nabi Yakub lalu berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang menganggap baik urusan yang buruk itu. Maka hanya dengan bersabar itulah yang terbaik. Dan hanya kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap yang kamu ucapkan." Nabi Yakub lalu hidup dalam kesedihan karena anak kesayangannya tidak ada di sisinya lagi. Saking banyaknya menangis hingga membuat mata Nabi Yakub menjadi bengkak dan buta. Beliau juga semakin tua dan uzur. Putra-putra mereka sering mengintip perilaku kesedihan ayah mereka dan membuat mereka setengah menyesal karena membuat ayah mereka sedih akibat dari perbuatan mereka. Selanjutnya, rombongan musafir lewat. Dan di saat seseorang ingin mencari air di sumur, dia kegirangan karena menemukan seorang anak dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Al-Quran kemudian menyebutkan bahwa mereka kemudian menjual Nabi Yusuf dengan harga rendah karena tidak tertarik kepadanya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa saat kakak Nabi Yusuf mengetahui Nabi Yusuf dibawa oleh rombongan musafir, mereka lalu mengejar rombongan tersebut dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah budak mereka yang melarikan diri, sehingga mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga rendah kepada para musafir tersebut. Pada akhirnya Nabi Yusuf dijual pada seorang lelaki Mesir dan dia diperlakukan dengan baik di rumah tangga lelaki itu. Di dalam Al-Quran disebutkan lelaki itu berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa musafir yang menjual Nabi Yusuf tersebut bernama
Malik bin Dakhir yang masih merupakan keturunan Madian bin Ibrahim, sehingga masih kerabat jauh dengan Nabi Yusuf. Disebutkan pula lelaki Mesir tersebut membeli Nabi Yusuf seharga 20 dinar. Ada yang menyebut seharga minyak kasturi, dan ada juga yang menyebut senilai satu pakaian sutra. Al-Quran tidak menyebutkan siapa nama lelaki tersebut, tetapi dia diberi gelar Al-Aziz yang berarti yang perkasa atau terhormat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dia adalah seorang menteri. Dan pada saat Nabi Yusuf sudah mencapai usia yang cukup dewasa, Nabi Yusuf dianugerahi hikmah dan ilmu. Ditafsirkan bahwa yang dimaksud ini adalah kenabian. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang usia Nabi Yusuf pada saat itu. Ada yang menyebut usianya 25 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, ada yang menyebut 33 tahun, dan yang terakhir menyebut 40 tahun. Kita anggap lelaki Mesir tersebut adalah seorang menteri. Nabi Yusuf lalu tumbuh menjadi pria yang sangat tampan, sehingga membuat istri dari menteri Mesir tersebut jatuh cinta kepadanya. Al-Quran juga tidak menyebutkan siapa nama wanita tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa namanya adalah Ra'il atau Fakka. Ada pendapat juga yang menyebutnya, dan yang ini adalah yang paling masyhur atau terkenal, bahwa namanya adalah Zulaiha. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Zulaiha merupakan keponakan dari Raja Mesir. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa suatu hari pada saat menteri Mesir tersebut tidak berada di rumah, Zulaiha lalu menutup pintu di kediamannya dan merayu Nabi Yusuf serta berujar, "Marilah mendekat padaku." Tetapi Nabi Yusuf menolak ajakan zina tersebut. Ada yang menyebut Zulaiha merupakan wanita yang cantik, kaya, dan juga masih muda. Dan pendapat mengatakan bahwa Zulaiha menggunakan pakaian terbaiknya untuk menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian berlari menuju pintu untuk keluar menghindari godaan Zulaiha. Tetapi Zulaiha sempat menarik bagian belakang baju Nabi Yusuf hingga koyak. Ada pendapat yang menyebut bahwa saat sang menteri tidak berada di rumah, Zulaiha lalu menyuruh pelayannya atau pembantunya untuk memanggil Nabi Yusuf agar masuk ke dalam kamarnya. Dan kamar Zulaiha ini dikatakan bahwa memiliki 7 pintu berlapis, dan antara lapisannya itu ada ruangan. Setelah Nabi Yusuf masuk, lalu dikuncilah pintu tersebut dengan rapat-rapat. Dan pada saat Zulaiha menggoda Nabi Yusuf kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Dan seketika datanglah sebuah bisikan yang menyuruh agar Nabi Yusuf pergi berlari ke pintu yang dikunci tadi. Dan dengan kekuasaan Allah, pintu tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Nabi Yusuf lalu berlari, dan memang pintu itu terbuka dengan sendirinya hingga ke pintu yang terakhir. Pintu terakhir tidak mau terbuka hingga Zulaiha sempat mengejar dan menarik
bagian belakang baju Nabi Yusuf, yaitu di bagian punggung hingga koyak. Dan pada saat pintu itu terbuka, ternyata sang menteri atau suami dari Zulaiha sudah ada berada di dekat pintu. Sehingga secara cepat Zulaiha lalu melayangkan tuduhan bahwa Nabi Yusuf berusaha melakukan hal buruk kepadanya. Nabi Yusuf lalu membela diri dan mengatakan bahwa Zulaiha lah yang menggoda dan merayunya. Kemudian datanglah seseorang keluarga Zulaiha yang memberi kesaksian. Jika baju yang robek di bagian depan, maka benarlah perempuan itu, dan dia di sini adalah Nabi Yusuf, dan dia termasuk orang yang dusta. Tetapi jika bagian baju yang robek adalah di belakang, maka perempuan itu yang dusta dan dia termasuk orang yang benar. Ada yang menyebut bahwa yang memberi kesaksian ini adalah seorang bocah kecil, bahkan yang masih menyusu kepada ibunya. Dan diperkirakan usianya adalah 6 bulan dan merupakan sepupu dari Zulaiha. Secara ajaib, bocah tersebut bisa berbicara dan mengatakan hal tersebut. Dan makna dari perkataan itu adalah jika Nabi Yusuf yang berusaha memperkosa atau melecehkan Zulaiha, maka Zulaiha akan melawan dan menyebabkan baju bagian depan ini yang robek. Tetapi jika yang robek itu di bagian belakang, maka Nabi Yusuf memang berlari menghindari Zulaiha. Sang menteri lalu memeriksa dan mendapati pakaian Nabi Yusuf yang koyak atau yang robek adalah di bagian belakang. Sehingga sang menteri berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Sang menteri lalu menutup kasus tersebut dan jangan sampai membocorkannya keluar. Sang menteri juga memaafkan perbuatan Zulaiha dan Nabi Yusuf dan meminta agar Nabi Yusuf melupakan kejadian tersebut. Tetapi skandal tersebut ternyata bocor hingga perempuan di kota menggunjing dan merendahkan Zulaiha karena bisa tergila-gila dengan seorang pelayan. Mendengar gunjingan tersebut, Zulaiha lalu mengundang mereka di kediamannya untuk menghadiri sebuah jamuan, dan di sana juga disediakan sebuah pisau untuk memotong hidangan. Zulaiha lalu menyuruh agar Nabi Yusuf memakai pakaian yang paling terbaik dan meminta Nabi Yusuf untuk menemui para perempuan tersebut. Saat melihat Nabi Yusuf, mereka sangat terpesona hingga mereka melukai jari jemari mereka tanpa mereka sadari, dan mereka kemudian berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Ada yang menyebut bahwa skandal tersebut tersebar hingga di pelosok kota Mesir. Jadi semua orang ini menggunjing Zulaiha yang menyukai seorang budak peliharaannya. Mendengar hal tersebut, Zulaiha lalu meminta izin kepada suaminya untuk membuat sebuah pesta yang sangat mewah dan mengundang para wanita-wanita bangsawan. Dan Zulaiha memang menyuruh agar Nabi Yusuf ini memakai pakaian yang paling terbaik dan menyuruh Nabi Yusuf ini untuk melewati para tamu-tamu undangan. Dan di sana memang para tamu disediakan pisau untuk memotong buah, jadi dia lewat di tengahnya. Saat Nabi Yusuf lewat, tanpa sadar para wanita bangsawan tadi
melukai jari jemari mereka hingga darahnya itu menetes di pakaian mewah mereka. Pada saat itu Zulaiha lalu berkata, "Wahai wanita-wanita Mesir, tanpa kalian sadari jari jemari kalian telah dilukai. Inilah pemuda yang kalian gunjingkan sehari-hari." Mereka lalu meminta maaf dan berkata, "Tuan Putri tidak salah. Memang pemuda ini sangat tampan." Dengan menunjukkan Nabi Yusuf, Zulaiha ini berusaha mendapatkan pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya. Zulaiha juga mengancam Nabi Yusuf untuk memenjarakannya dan menghinakannya jika ia tidak menuruti keinginannya. Dan wanita-wanita Mesir tersebut ingin membantu perjuangan Zulaiha dalam merebut cinta Nabi Yusuf. Tapi rencana dari wanita-wanita Mesir tersebut tetap gagal. Keteguhan keimanan hati Nabi Yusuf tidak pernah luntur dalam mempertahankan harga dirinya, sehingga wanita Mesir tersebut mengatur siasat lain, yaitu dengan memfitnah dan mengkriminalisasikan Nabi Yusuf, sehingga kerajaan akhirnya memberi hukuman penjara kepada Nabi Yusuf selama 3 tahun kurungan. Dan Nabi Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti keinginan mereka." Sehingga raja akhirnya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Meskipun raja tahu bahwa Nabi Yusuf ini tidak bersalah, dan hal ini dilakukan untuk minimalisir omongan orang-orang yang membicarakan masalah ini berlarut-larut dan untuk menyembunyikan kesalahan Zulaiha. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa saat Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula 2 orang pemuda bersamanya. Dan pada suatu hari, pemuda-pemuda tersebut bermimpi. Salah satunya bermimpi sedang memeras anggur, dan yang satunya lagi bermimpi sedang membawa roti di atas kepalanya, dan burung memakan sebagian roti tersebut. Para pemuda itu lalu menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf lantaran memandang Nabi Yusuf sebagai orang yang baik. Dan disebutkan menurut pendapat bahwa pemuda-pemuda itu merupakan pelayan raja. Yang satu adalah pelayan yang biasa memberi minum raja dan bernama Banua. Dan yang satu lagi adalah pelayan yang biasa membuat roti yang bernama Majlats. Nabi Yusuf lalu mengatakan bahwa dia mengetahui arti dari mimpi pemuda-pemuda tersebut dan menegaskan bahwa ilmu mengenai takwil mimpinya adalah sebagian ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Yusuf lalu mengatakan bahwa dia telah meninggalkan ajaran agama orang-orang yang tidak beriman dan mengikuti ajaran dari leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Nabi Yusuf juga menegaskan bahwa bermacam-macam Tuhan selain Allah yang disembah mereka adalah buatan dari nenek moyang mereka. Setelah menjelaskan dan membawa mereka ke jalan Allah, Nabi Yusuf lalu mengatakan arti dari mimpi pemuda-pemuda tersebut. Arti mimpi dari pemuda yang pertama itu adalah dia akan kembali bekerja dan memberi khamr untuk tuannya. Sedangkan arti mimpi dari pemuda yang kedua adalah dia akan dihukum salib dan sebagian kepalanya
akan dimakan burung. Nabi Yusuf lalu meminta kepada pemuda yang tidak dihukum mati itu untuk mengatakan kepada tuannya mengenai keadaan Nabi Yusuf di penjara. Tetapi pemuda tersebut lupa. Hingga akhirnya Nabi Yusuf harus berada di dalam penjara selama beberapa tahun. Beberapa tahun di sini maksudnya adalah 3 sampai 9 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa suatu hari Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan juga ada 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum yang kering. Sang raja lalu bertanya kepada pakar mimpinya tentang arti dari mimpinya tersebut. Tetapi pakar mimpi mengatakan bahwa mimpi raja itu adalah mimpi kosong dan mereka tidak bisa menakwilkan mimpi raja tersebut. Juru minuman istana kemudian teringat dengan Nabi Yusuf. Kemudian dia pergi ke penjara untuk menanyakan secara langsung kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lalu menjelaskan bahwa agar mereka tetap bercocok tanam selama 7 tahun dan hasil panen yang telah dituai agar dibiarkan di tangkainya, kecuali sebagian kecil yang digunakan untuk makan. Akan datang 7 tahun masa sulit sehingga menghabiskan persediaan makanan. Dan setelah masa sulit dilalui, maka akan datang hujan dan manusia akan memeras anggur. Sang raja yang mendengar jawaban dari juru minuman istana tersebut lalu mengirim utusan agar Nabi Yusuf dihadapkan kepadanya. Tapi Nabi Yusuf menolak utusan tersebut dan meminta agar raja menanyai terlebih dahulu kepada para perempuan mengenai masalahnya. Para perempuan lalu berkata, "Maha sempurna Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Zulaiha lalu membenarkan dengan berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayu dia, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Dan disebutkan di Al-Quran selanjutnya bahwa yang demikian itu agar dia benar-benar mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada, dan bahwa Allah tidak meridhoi orang-orang yang berkhianat. Dia di sini yang dimaksud adalah sang menteri tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari kata tersebut diutarakan oleh Nabi Yusuf yang pada saat itu disebut pengkhianat seperti yang dituduhkan. Ada yang menyebut bahwa itu disebutkan oleh Zulaiha, bahwa dia hanya menggoda dan merayu Nabi Yusuf tetapi tidak berkhianat dan berbuat nista. Al-Quran tidak menyebutkan tentang identitas Raja Mesir tersebut dan hanya disebut dengan Malik atau Raja. Ibnu Katsir menyebutkan nama dan juga silsilah dari Raja Mesir tersebut, yaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid bin Sarwan yang masih merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Al-Quran menyebutkan bahwa setelah nama Nabi Yusuf dipulihkan, Nabi Yusuf lalu dihadapkan pada raja. Dan setelah berbincang-bincang, raja lalu mengatakan bahwa Nabi Yusuf akan diberi kedudukan yang tinggi dan kepercayaan. Nabi Yusuf lalu berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena aku adalah orang yang pandai menjaga
dan berpengetahuan. Ada beberapa pendapat tambahan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Menurut As-Sa'labi, Nabi Yusuf ini diberi kedudukan yang dulunya dipegang oleh suami Zulaikha. Dan menurut Muhammad bin Ishaq, raja tersebut kemudian beriman mengikuti ajaran Nabi Yusuf. Ada pendapat berbeda yang menyebut bahwa saat sang raja bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi kurus dan juga 7 tangkai gandum hijau serta 7 tangkai gandum kering, sang raja lalu mengundang seluruh pakar mimpi yang ada di kota Mesir untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Tetapi para pakar mimpi tersebut mengatakan bahwa mimpi raja tersebut adalah mainan tidur. Dan pelayan istana akhirnya menyarankan agar raja tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf. Dan akhirnya Nabi Yusuf dihadapkan kepada raja. Nabi Yusuf lalu menjelaskan bahwa akan datang 7 tahun masa makmur, lalu setelahnya 7 tahun masa paceklik atau masa kering. Dan setelah mendengar ucapan dari Nabi Yusuf, raja lalu membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan mengangkatnya sebagai menteri keuangan. Nabi Yusuf akhirnya mulai bertugas sebagai menteri keuangan. Dia bekerja keras untuk membangun gudang-gudang gandum dan menghemat pengeluaran negara. Kas negara mulai membaik, kebocoran dan pemborosan keuangan negara mulai teratasi dengan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Kas negara dan bahan makanan juga dipersiapkan untuk menghadapi 7 tahun masa sulit. Dan pada saat masa makmur telah dilalui, tibalah sekarang saatnya masa sulit, yaitu masa kering atau masa paceklik, di mana hasil pertanian gagal. Dan pada saat ini peran Nabi Yusuf dikenal ampuh dalam mengatasi masa kritis pada saat itu. Ternyata masa paceklik ini tidak hanya melanda kota Mesir saja, tetapi juga melanda kawasan Palestina yang merupakan tempat tinggal dari Nabi Yakub dan keluarganya. Nabi Yakub lalu menyuruh agar anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membelanjakan atau barter. Barter adalah menukar. Barter perhiasan untuk mendapatkan bahan makanan atau gandum. Putra-putra Nabi Yakub lalu pergi ke Mesir dan di sana mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Dan saat gandum mereka sedang dipersiapkan, Nabi Yusuf berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku telah menyempurnakan takaran ini dan aku adalah penerima tamu yang baik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah lagi dan jangan kamu mendekatiku." Mereka lalu mengatakan bahwa mereka akan membujuk ayah mereka. Selanjutnya Nabi Yusuf menyuruh pelayannya agar barang-barang yang digunakan sebagai penukar tadi dimasukkan ke dalam karung gandum mereka dan berharap mereka akan datang kembali. Dan saat mereka sampai di Palestina, mereka berkata bahwa mereka tidak akan mendapat jatah makanan lagi jika mereka tidak membawa Benyamin di kedatangan berikutnya. Tetapi Nabi Yakub enggan mengabulkannya dan mengatakan,
Bagaimana aku bisa mempercayakannya kepadamu setelah aku mempercayakan saudaranya kepadamu? Nabi Yakub lalu mengungkit tentang hilangnya Nabi Yusuf dulu, dan juga sebagai alasan agar dia tidak melepaskan Benyamin. Lalu mereka membuka karung yang mereka bawa tadi dari Mesir, dan saat mereka membuka karung, mereka menemukan barang penukar mereka di sana, sehingga membuat Nabi Yakub luluh dan akhirnya mempercayakan dan memberi izin agar Benyamin ikut dengan mereka di kedatangan berikutnya. Tetapi Nabi Yakub juga meminta agar mereka bersumpah, yaitu bersumpahlah atas nama Allah bahwa kamu akan membawanya kembali kepadaku, kecuali kamu dikepung musuh. Mereka lalu bersumpah, dan setelah mereka bersumpah, maka Nabi Yakub berkata, Allah adalah saksi dari yang kita ucapkan. Tetapi ada yang menyebut bahwa setelah mereka kembali ke Palestina dan mengatakan mereka tidak akan mendapat jatah lagi jika tidak membawa Benyamin, Nabi Yakub lalu menolak. Dan setelah beberapa hari dan persediaan makanan mulai menipis, kakak-kakak Nabi Yusuf mulai merayu dan membujuk Nabi Yakub, hingga Nabi Yakub akhirnya mempercayakan dan memberi izin, dan mereka harus bersumpah. Setelah bersumpah, akhirnya mereka pergi 11 orang dengan seekor unta beban. Pada saat kakak-kakak Nabi Yusuf pergi kedua kalinya ke Mesir, mereka membawa Benyamin. Dan Nabi Yakub telah berpesan agar mereka melewati pintu gerbang yang berbeda-beda saat di Mesir, dan mereka mematuhinya. Disebutkan hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari sihir ain, karena mereka ini memiliki fisik dan rupa yang sangat bagus. Dan saat kafilah putra-putra Nabi Yakub tiba di Mesir, Nabi Yusuf membawa Benyamin ke kediaman pribadinya dan mengungkapkan jati dirinya. Dan saat gandum mereka dipersiapkan, Nabi Yusuf lalu memasukkan piala atau cawan minum ke dalam karung gandum Benyamin. Dan saat mereka dalam perjalanan pulang, Nabi Yusuf dan rombongannya lalu memberhentikan dan meneriakkan mereka, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Putra-putra Nabi Yakub lalu berhenti dan bertanya, "Kamu kehilangan apa?" Dijawab, "Kami kehilangan piala raja, dan yang bisa mendapatkannya akan memperoleh jatah makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu." Putra-putra Nabi Yakub lalu berkata, "Demi Allah, bukankah kamu mengetahui bahwa kami tidak berniat untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri itu?" Mereka lalu bertanya, "Apa hukumannya jika kamu dusta?" Putra-putra Nabi Yakub menjawab, "Maka dirinya sendirilah yang menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim." Maksud dari perkataan putra-putra Nabi Yakub ini adalah mereka akan memberikan orang yang mencuri tersebut kepada orang yang barangnya dicuri. Kemudian para tentara tersebut menggeledah karung gandum mereka dan menemukan piala raja tersebut di karung gandum Benyamin. Setelah itu putra-putra Nabi Yakub berkata, "Jika dia mencuri, maka sebelum itu saudaranya pernah mencuri pula." Makna dari perkataan putra-putra Nabi Yakub ini adalah untuk Nabi Yusuf yang merupakan saudara seayah dan seibu dengan Benyamin. Dan dikatakan bahwa Nabi Yusuf ini pernah mencuri patung kakek dari ibunya dan kemudian menghancurkannya. Dan juga
Bibi Nabi Yusuf pernah menaruh ikat pinggang Nabi Ishak di baju Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ini akan dituduh sebagai pencuri dan dihukum untuk tinggal lebih lama di rumah bibinya. Dan hal ini dilakukan bibinya karena bibinya ini sangat mencintai dan menyayangi Nabi Yusuf dan enggan berpisah dengannya. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa Nabi Yusuf pernah mencuri makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Nabi Yusuf yang mendengar pengakuan saudara-saudaranya tersebut merasa jengkel dan menyembunyikannya di dalam hati. Putra-putra Nabi Yakub lalu memohon kepada Nabi Yusuf, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang usianya sudah sangat lanjut. Karena itu ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat baik." Tetapi Nabi Yusuf menolak penawaran mereka dan mengatakan bahwa menahan orang yang tidak bersalah itu adalah sebuah kezoliman. Mereka mulai berputus asa karena tidak bisa membawa Benyamin pulang. Mereka kemudian berunding dan putra tertua Nabi Yakub memutuskan untuk tetap tinggal di kota Mesir hingga ayahnya menyuruh dia kembali atau Allah memberi keputusan. Putra-putra Nabi Yakub lalu pulang dan kembali ke Palestina dan menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya dan juga meminta agar ayahnya ini bertanya kepada para penduduk Mesir atau kafilah yang lain untuk menegaskan pendapat mereka. Mendengar pengakuan dari mereka, Nabi Yakub lalu berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang menganggap baik urusan itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh dialah maha mengetahui, maha bijaksana." Makna perkataan dari Nabi Yakub ini adalah bahwa Nabi Yakub tidak percaya bahwa Benyamin ini sebagai pencuri. Dan setelah itu Nabi Yakub kemudian teringat dengan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yakub berkata, "Aduhai duka citaku kepada Yusuf, kesedihan yang baru menimpanya menyebabkan terungkitnya kesedihan yang lama, sehingga membuat Nabi Yakub mengalami sakit berat dan membuat putra-putra Nabi Yakub ini khawatir." Tapi Nabi Yakub berkata, "Hanya kepada Allah saja aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku, dan aku lebih mengetahui dari Allah yang tidak kamu ketahui." Dan disebutkan setelahnya Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah." Nabi Yakub kemudian menyuruh anak-anaknya ini untuk mencari berita tentang Nabi Yusuf dan juga saudaranya Benyamin, karena Nabi Yakub telah diberi tanda dari Allah tentang Nabi Yusuf. Dan juga Nabi Yakub sudah mengatakan di ayat sebelumnya bahwa dia lebih mengetahui dari Allah dari yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Putra-putra Nabi Yakub lalu pergi ke Mesir dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah." Dan disebutkan bahwa barang-barang berharga yang dibawa oleh putra-putra Nabi Yakub ini adalah dirham-dirham yang jumlahnya sangat sedikit.
Dan juga ada yang menyebutkan bahwa itu adalah biji-bijian atau semacamnya. Yang terakhir menyebutkan itu adalah kendi yang usang, tali temali, dan semacamnya. Nabi Yusuf kemudian berkata, "Tahukah kamu keburukan yang telah kamu perbuat kepada Yusuf dan saudaranya? Karena kamu tidak menyadari akibat dari perbuatan itu." Nabi Yusuf lalu bertanya, lantaran ia merasa iba dan tidak tega melihat saudaranya. Mereka lalu kebingungan, seorang pembesar Mesir bisa tahu tentang saudara mereka yang lain, yaitu Nabi Yusuf, dan juga yang telah mereka perbuat. Sehingga kemudian mereka bertanya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Apakah engkau Yusuf?" Dan Nabi Yusuf kemudian mengungkapkan jati dirinya. Dan pada saat itu saudara-saudaranya mengakui sebagai orang yang bersalah. Dan Nabi Yusuf lalu berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Yusuf lalu menyuruh agar kakak-kakaknya membawa pakaiannya untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub agar bisa melihat kembali. Dan saat putra-putra Nabi Yakub ini meninggalkan Mesir, di Palestina, Nabi Yakub lalu berkata, "Aku mencium bau Yusuf." Dan keluarganya menanggapi, "Sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang lama." Para ulama menyebutkan bahwa saat rombongan atau putra-putra Nabi Yakub keluar Mesir, bertiuplah angin dan mendatangi Nabi Yakub dengan membawa bau baju Nabi Yusuf. Saat putra-putra Nabi Yakub ini sampai di Palestina, mereka lalu mengusapkan pakaian Nabi Yusuf tadi ke wajah Nabi Yakub, dan seketika Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nabi Yakub lalu berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku lebih mengetahui dari Allah hal yang tidak kamu ketahui?" Putra-putra Nabi Yakub lalu meminta agar ayahnya memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka. Nabi Yakub lalu menjawab, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Yakub menunda permohonan ampunan hingga waktu sahur. Al-Quran menyebutkan bahwa selanjutnya putra-putra Nabi Yakub dan Nabi Yakub pergi ke Mesir, karena sebelumnya Nabi Yusuf juga menyuruh mereka untuk datang membawa ayah mereka. Dan sesampainya di negeri Mesir, Nabi Yusuf berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Nabi Yusuf juga menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana khusus. Dan disebutkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini lalu bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Yusuf. Dan pada saat itu Nabi Yakub mengatakan bahwa inilah arti mimpi Nabi Yusuf pada saat dahulu, bahwa Allah telah memilih putra Nabi Yakub untuk diangkat menjadi seorang nabi dan memberikan ilmu mengenai takwil mimpi. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa saat putra-putra Nabi Yakub sampai di Mesir, Nabi Yusuf lalu membawa Benyamin di kediaman pribadinya dan juga mengungkapkan jati dirinya dan mengatakan bahwa nanti mengikuti saja apapun yang terjadi. Dan saat gandum mereka dipersiapkan, Nabi Yusuf memang memasukkan sebuah piala di karung gandum Benyamin. Dan saat mereka perjalanan pulang dan sedang beristirahat, para tentara kerajaan lalu memberhentikan mereka dan bertanya tentang piala raja tersebut. Dan setelah ditemukan di karung Benyamin, para tentara kerajaan mengatakan bahwa mereka harus kembali dengan membawa orang tua mereka.
Dan juga tentara kerajaan memberikan pakaian dari Nabi Yusuf kepada putra-putra Nabi Yakub agar diusapkan ke wajah ayah mereka. Setelah mereka pulang dan Nabi Yakub telah bisa melihat kembali, mereka akhirnya datang ke Mesir. Dan sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf lalu memeluk ayahnya karena sudah merasa kangen, sudah lama sekali tidak bertemu. Putra-putra Nabi Yakub yang melihatnya merasa bingung. Dan ayahnya juga bingung kenapa seorang pembesar Mesir memeluknya. Dan disinilah Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya tentang siapa dia sebenarnya, bahwa dia adalah Nabi Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf hidup dalam kenikmatan hingga pada suatu ketika Nabi Yusuf meminta kematian. Padahal jelas Allah itu melarang seorang hamba untuk meminta kematian. Tetapi dengan segala kenikmatan yang sudah diterima oleh Nabi Yusuf ini merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya dan menjadi nabi pertama yang meminta kematian. Dan juga dia meminta mati dalam keadaan Islam dan juga dihubungkan dengan orang-orang soleh. Nabi Yusuf wafat pada usia 110 tahun. Dan untuk makamnya ada yang menyebutnya di daerah Sichem, yang merupakan daerah pada saat Nabi Yakub berdiam diri setelah dari Mesopotamia. Ada juga yang menyebutnya dimakamkan di Hebron bersama dengan ayahnya dan juga kakeknya. Tetapi ada pendapat yang menyebutkan dia dimakamkan di Nablus. Dan pendapat terakhir menyebut bahwa dia dimakamkan di Sungai Nil. Pada saat Nabi Musa keluar dari Mesir, Nabi Musa lalu memindahkan makam Nabi Yusuf yang ada di Sungai Nil dan membawanya ke Baitul Maqdis. Dan menurut Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ini mempunyai separuh ketampanan. Maksudnya adalah Nabi Adam ini seorang nabi yang paling tampan karena dia dibuat langsung oleh Allah dengan tangannya Allah. Dan Nabi Yusuf adalah separuh ketampanan dari Nabi Adam. Kita masuk ke kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf. Di umat muslim sangat terkenal bahwa Nabi Yusuf ini akhirnya menikah dengan Zulaikha dan melahirkan 2 orang putra. Tetapi cerita tersebut berbeda-beda dan intinya tetap sama. Ada yang menyebut bahwa pada saat Nabi Yusuf itu di penjara, Zulaikha itu menangis hingga membuat tubuhnya menjadi tua. Dan pada saat Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan Zulaikha yang sudah berubah menjadi wanita tua. Nabi Yusuf bertanya bahwa siapa kamu? Zulaikha menjawab bahwa aku adalah wanita yang pernah mengurusmu pada saat dahulu. Nabi Yusuf yang merasa iba melihat Zulaikha dan ingin membalas budi, kemudian menikahi Zulaikha. Tetapi ada yang menyebut bahwa saat Zulaikha bertobat dan suaminya meninggal, Nabi Yusuf kemudian menikahi Zulaikha. Dan ada yang menyebut juga bahwa saat Zulaikha bangkrut dan suaminya meninggal, mereka dipertemukan kembali. Pada saat itu juga Zulaikha sudah bertobat dan mereka menikah. Tetapi cerita ini tidak ada landasan di dalam Al-Quran dan hadis. Cerita ini sendiri hanya kita dapat dari cerita yang dinukil oleh Bani Israel. Sedangkan menurut Alkitab dan Tanah, istri dari Nabi Yusuf ini bernama Asnat atau Asenat dan memiliki 2 orang putra. Selesailah cerita singkat tentang Nabi Yusuf hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta saran-saran yang membangun ya. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapan nama, pengucapan gelar, dan jika ceritanya tidak nyambung. Sampai ketemu di minggu depan, kisah para nabi dan rasul episode Nabi Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.